Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih bersama channel Pojok Desa. Kita berada di desa untuk mengamati pasar saham, mencoba mencari peluang di pasar saham. Oke teman-teman, di beberapa video saya sering mencoba mengajak praktek bagaimana membaca sebuah emiten secara fundamental maupun secara teknikal. Sekarang kita memberi dasaran tentang rasio keuangan yang saya ambil dari mos.co.id. Ini kalau nggak salah sekuritasnya Bank Mandiri ya, kalau tidak salah ini. Oke, langsung saja bahwa rasio keuangan ini menjadi instrumen penting bagi para investor dan trader untuk menentukan atau untuk menilai apakah perusahaan yang sedang dibaca atau sedang dilihat rasio keuangannya itu layak diinvestasikan atau tidak. Pada prinsipnya rasio keuangan adalah mengatakan apabila perusahaan itu tumbuh dan utang terjaga, ini bisa layak untuk diinvestasikan. Oke, langsung saja ke nomor 1. Ada nomor 1 laba earning per share, ada namanya IPS. IPS tahunan, IPS per semester, macam-macam. Tapi rata-rata teman-teman melihatnya di IPS tahunan. IPS tahunan kalau di RTI bisnis itu berada di case statistik ya. Case statistik misalnya 2018, 2019 IPS-nya dilihat kalau naik dari tahun ke tahun naik, itu artinya ini perusahaan sedang bertumbuh. Kalau turun bahkan minus, itu menjadi sinyal bahwa perusahaan sedang merugi. Ada yang meruginya ya merugi sekedar untung tapi tidak sampai minus, ada yang minus bahkan sampai minus banyak sekali itu ya. Itu beberapa perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk diinvestasikan. Jadi earning per share itu menggambarkan hal tersebut. Nomor 2, price to earning ratio. Ini adalah menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan. Jadi keuntungan dibandingkan dengan industri sejenis lainnya. Kalau PER semakin murah, ini biasanya banyak investor yang akan masang atau akan beli saham perusahaan tersebut ya. PER kalau secara teoritis rata-rata teman-teman akan memilih PER perusahaan di bawah 10. Kalaupun di atas 10 maksimal 20 untuk perbankan. Ya, itu. Nah, lanjut nomor 3. Nomor 3 kita kenal namanya PBV. PBV adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Misalkan PBV-nya sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah sebesar 2 kali lipat dibandingkan dengan kekayaan bersih suatu perusahaan. Dengan kata lain, harga saham tersebut 2 kali lipat lebih mahal dari modal bersihnya. PBV rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau under value. Investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang lebih rendah daripada rata-rata PBV dalam perusahaan sejenis. Nomor 4, return on equity atau disingkat ROE. Nah, ROE secara sederhana laporan tahunan dari sebuah perusahaan itu untung atau rugi. Kalau misalkan modal pokoknya adalah 100 juta, kemudian ROE-nya 30%, berarti 100 juta dikali atau 30% dari 100 juta. Artinya berapa? 30 juta. Itu ilustrasi sederhana ya. Kalau semakin besar modalnya, maka kalau 30% berarti ini menguntungkan. Bahkan ada yang
sebuah perusahaan bisa mencetak laba sampai 90% dari total modal yang mereka miliki. Itu hampir pasti layak untuk diinvestasikan. Nanti kita cari pelan-pelan. Nomor 5, debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. DER ini merupakan rasio hutang. Jadi perusahaan sehat itu apabila hutangnya tetap terjaga. Secara sederhana, perusahaan berkembang itu nggak mungkin nggak punya hutang, paling tidak karena hutang itu dibutuhkan, tetapi dia tetap terjaga. Jangan sampai hutang itu melebihi aset yang ia miliki. Contohnya apa? Kalau asetnya dinilai senilai berapapun nih, misalnya 10 juta misal begitu, maka hutangnya tidak boleh dari 10 juta, bahkan 5 juta hutang itu sudah di warning ketika asetnya hanya sebesar 10 juta. Kalau ada rasionya 50% itu menjadi warning. Bahkan ada yang rasionya sampai minus 1000. Ini boleh jadi perusahaan itu sudah sangat kebesaran hutang. Jadi misalnya asetnya dijual, dia masih minus terus. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu jelas tidak layak untuk kita investasikan. Nah, yang terakhir adalah DY, dividend yield, rasio dividen, merupakan dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dibagi perusahaan kepada pemegang saham. Ya, meskipun tidak semua emiten memiliki atau membagikan dividen, tapi gambaran dividend yield adalah menarik untuk kita pertimbangkan di investasi saham jangka menengah ataupun jangka panjang. Itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kita belajar sama-sama pada video-video selanjutnya. Terima kasih.